Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Puji Lestari Ningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mengentry transaksi. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian comment center ini. Di bagian banking ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, di mana pengeluaran kas itu untuk membiayai transaksi di luar pembelian. Di bagian sales ini untuk menginput transaksi penjualan, penerimaan uang dari piutang juga. Kemudian di bagian purchase diisi dengan transaksi pembelian. Kemudian juga bisa pengeluaran untuk membayar utang pada transaksi pembelian gitu ya. Kita langsung saja untuk transaksi yang pertama. Bukti pengeluaran kas ya, ini dia berarti masuk ke banking. Kita klik spend money. Di bagian pay from account-nya kita pilih cash in bank, use account. Bagian ini kita isi sesuai dengan data yang ada. Tanggalnya 1 Desember, amount-nya 4.500.000. Terus di sini kita isi dibayar kepada siapa? Karyawan PT Gesti Smart ini ya. Untuk memonya adalah keterangan ini pembayaran gaji karyawan. Di bagian ACCT ini kita ganti dengan diganti sama mana ya, expense payable. Ini expense payable sebesar 4.500.000. Nah kemudian kita kalau mau tahu ya udah kita input ini, langsung klik CTRL plus R ini ya teman-teman untuk mengeceknya. Jadi cash in bank sama expense payable. Oke, kita klik record. Gitu ya caranya teman-teman. Kemudian di sini ada transaksi yang kedua, itu voucher kas kecil. Sama sebenarnya voucher kas kecil masuknya di banking, cuma nanti bedanya di sini ya teman-teman. Kita pilih titik cash. Seperti itu, caranya sama. Seperti tadi, tinggal input saja. Kemudian kita coba transaksi yang lain ya, yakni bukti penerimaan kas. Kita pilih bagian sel, pilih receive payment. Nah di sini kita tinggal ngisi aja ya. Ininya udah bener. Cash in bank, customernya adalah Rama Elektronik. Kemudian tanggalnya adalah 3 Desember 2011. Kemudian amount-nya 159.500. Bagian payment method kita pilih ini request, kita klik. Kemudian memonya adalah penerimaan piutang. Ini ya, terus nah di sini bagian amount apply ini kita klik aja. Udah ada jumlahnya ya. Mudah kan teman-teman? Langsung saja nanti kita klik record. Seperti itu ya caranya untuk penerimaan kas. Selanjutnya kita akan ke contoh transaksi ini ya, Fauzi Elektronik. Saya buka dulu di sini karena tadi contohnya tulisannya nggak jelas. Ini lebih jelas ya. Jadi Fauzi Elektronik ini dia membeli. Jadi kita melakukan penjualan gitu ya, transaksi penjualan dengan rincian sebagai berikut. Kita lihat untuk harganya 18.500.000, untuk TV AC-nya adalah 23 juta.
Oke, kita buka lagi MyOpnya. Caranya gimana? Karena dia tadi transaksi penjualan masuknya ke sales. Kita klik sell, kemudian kita pilih enter sale. Di bagian sini kita tinggal klik aja. Di sini kan tadi Fauzia Elektronik. Di sini kita untuk tag inklusifnya kita hilangkan, karena nanti kalau nggak dihilangkan berarti masuk PPN, sedangkan ini kan belum masuk PPN, jadi kita hilangkan di bagian ininya. Kemudian kita pilih di sini invoice-nya kita 006. Ini terus tanggalnya adalah 6 Desember. Desember 2011. Bagian ship-nya kita isi dengan jumlah 9 untuk TV. Bagian item number-nya kita klik TV-nya tadi kodenya 365 ya. TV seperti ini, price-nya tadi 18.500.000. Kayak gini ya. Kemudian yang bagian bawah tadi AC kita enter, jumlahnya tadi 7, price nya adalah 23 juta. Ini ya teman-teman. Kemudian di bagian sini terms-nya itu untuk transaksi penjualan kredit, masukkan terms-nya itu N/30 ya. Kemudian kalau jika transaksinya itu tadi enggak kredit gitu ya, misalnya dia tunai, maka kalian bisa pilih COD. Itu ya teman-teman. Ini kita klik record karena sudah selesai. Seperti itu ya teman-teman caranya untuk entry penjualan. Sekarang kita akan mencoba untuk input transaksi ini ya, untuk nota kredit. Jadi ini dari Fauzia Elektronik, dia mengembalikan gitu ya, mengembalikan barangnya ke kita, jadi retur gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita klik sell, entry sell, customernya pilih Fauzi. Untuk invoice-nya adalah NK12, tanggalnya 7, ship-nya di sini karena dia retur berarti dia mengembalikan ya. Kita kasih minus 2. Kemudian barangnya apa? TV. Untuk price-nya kita ganti 18.500.000. Di sini ship-nya kita -1 karena ini ya, AC-nya -1. Bagian sini kita tulis AC. Harganya adalah 23 juta. Bentar, 23 juta. Kalau sudah seperti ini, kita jangan lupa di bagian teks inklusifnya kita hilangkan ya teman-teman, karena harganya di sini belum masuk ke PPN-nya. Oke, langsung saja. Totalnya bisa dicek ya, totalnya adalah 66 juta. Sama ya, 66 juta. Kemudian untuk subtotalnya adalah 60 juta. Sama seperti di sini 60 juta. Berarti data yang sudah kita masukkan ini udah benar ya. Kita klik record. Nah,
Kemudian setelah itu kita pergi ke register dulu. Nah, di register ini kita klik tab return and credit. Kemudian di sini ada dua pilihan ya, teman-teman, ada pay refund sama apply to sale. Karena ini di sini dia belum tunai ya, pembayarannya masih piutang, baru piutang gitu, belum dibayar tunai. Jadi kita pilih yang ini, bukan yang ini ya, yang apply to sale. Nah, di bagian apply to sale untuk tanggalnya kita tulis 7 bulan 12 tahun 2011. Begini ya, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman udah nulis tanggalnya, ini dia dikembalikan pada tanggal berapa gitu. Ini dia tanggal 6 Desember gitu. 6 Desember kan ini ada tanggal 29, ada tanggal 6. Kita sesuaikan dengan soal saja yang tanggal 6. Kita klik di bagian amount applied bagian bawah ya. Baru deh kita klik record. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk caranya, kita klik close. Kita akan lanjut untuk contoh jenis transaksi yang lain. Kemudian kita akan belajar untuk entry transaksi. Ini ada bukti pengeluaran kas ya. Untuk apa sih pengeluaran kas ini? Ternyata untuk membayar PT Bumi Pertiwi gitu ya. Berarti ini pengeluaran kasnya untuk membayar transaksi gitu ya, pembelian. Masuknya di purchase, berarti purchase kita pilih pay bill. Nah, di sini untuk bagian pay from account-nya benar cash in bank. Kita langsung terus aja suppliernya siapa, Bumi Pertiwi. Kemudian untuk check nomornya CP 12004 gitu ya. Tanggalnya adalah 9 Desember 2011. Memonya kita tulis dengan pelunasan hutang. Jadi kita tuh punya hutang sama PT Bumi Pertiwi ya, teman-teman. Kita ini bayar hutangnya, jadi kas keluar deh. Oke, terus setelah itu udah ditulis ya pelunasan hutangnya. Di sini bagian amount-nya kita tulis nominalnya 251.900. Gini, ketika udah bagian amount-nya kita klik gitu ya. Setelah itu baru kita klik record. Sudah teman-teman, begitu caranya. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau transaksi lagi, input transaksi gitu ya. Di sini ada faktur ya, purchase order, berarti dia masuknya ke purchase. Kita klik enter purchase. Selanjutnya di sini kita pastikan dulu layoutnya udah item atau belum. Udah item ya, kita klik OK. Suppliernya kita pilih PT Sentosa. Ini ya, PT Sentosa. Kemudian ketika kita udah nulis PT Sentosanya, jangan lupa di bagian teks include ini ketutupan ya. Teks inklusif kita hilangkan. Kemudian setelah itu pastikan termin pembeliannya sesuai sama kebijakan, yaitu net 30 ini ya. Ditulisnya di sini balance due day-nya 30. Klik OK. Kemudian yang diperhatikan adalah bagian tanggal. Tanggalnya berapa? 10 Desember 2011. Kemudian kolom bill-nya masukkan jumlah barang yang dibeli. Kita jumlah barang yang dibelinya berapa ya? Di sebelah sini adalah 11. Kemudian item numbernya TV gitu ya. Kemudian price-nya berapa? 16 juta. 16 juta. Terus
Habis itu isikan di bagian bawahnya juga ya. 10. Barangnya adalah AC. Harganya 19 juta. Ini. Sudah ya. Kemudian jumlahnya adalah 402.600.000 sama seperti ini. Untuk pajaknya 36.600.000 sama, udah sama semua ya. Udah kan teman-teman, seperti ini caranya. Kemudian kita klik record. Selanjutnya ini ada nota kontan ya. Di nota kontan ini kita klik sell, kita pilih enter sell gitu ya. Ini tadi sebelumnya saya sudah isikan. Nanti ketika udah klik enter sell bakal keluar seperti ini. Di bagian customernya kita isi penjualan tunai, karena di sini penjualan tunai. Jangan lupa tag inklusifnya dihilangkan. Termsnya kita pilih COD ya. Tanggalnya 13 Desember 2011. 13 Desember 2011 ini ya. Kemudian shipnya itu bagian kuantitinya 7 sama 8. Item numbernya diisikan sesuai dengan soal. Price-nya ini 18 juta ya, sesuai dengan ini. Yang di bawahnya adalah 22.500.000. Kemudian bagian paid today-nya nanti diisi dengan 336.600.000. Ketika sudah diisi seperti ini, kita klik record. Selesai. Oke, sekarang kita ada bukti transaksi lagi nih, bukti penerimaan kas ya. Diterima dari Miki Elektronik Pemalang. Jadi kita langsung klik bagian banking aja. Banking, receive money. Di bagian sini ini cash in bank ya. Cash in bank tanggalnya diubah 20 Desember 2011. Kemudian amount receive-nya 9 juta. Pay method-nya cekue biasa. Memonya kita ganti dengan penerimaan piutang yang telah dihapus. Ini ya. Di bagian sini kita pilih allowance for debtful. Itu berarti 1 ya dia. 1 allowance ini. Use account. Seperti ini ya, teman-teman. Nanti di sini akan keluar untuk jumlahnya. Langsung kita klik record. Oh ya, tadi jangan lupa ya teman-teman, untuk teks inklusifnya tadi dihilangkan dulu gitu ya. Selanjutnya kita akan ke penyesuaian ya. Ini penyesuaiannya PT Gesti Smart. Bukti memorial kepada teknisi akuntansi. Yang bagian ini caranya gimana? Caranya adalah kita klik tab banking, pilih reconcile account. Di bagian accountnya pilih cash in bank. Bank statement date-nya kita pilih tanggal 31 berarti ya, 31 bulan 12 2011. Kita enter, akan keluar seperti ini. Di bagian action kita pilih bank entry. Di sini kita entrykan amount-nya yang 230.000. Ini. Oke, sebentar. Bank entry-nya kita pakai yang ini dulu. Bisa. Bank entry 230.000. Di bagian date-nya 31 bulan 12 sudah benar. Tax code-nya NT. Kemudian di bagian expand account kita isi sama bank service change gitu ya. Kodenya udah ada di situ. Terus di bagian amount-nya kita isi 6.500.000.
Terus di bagian date-nya adalah 31 Desember. Income account-nya kita pilih interest revenue. Kalau udah seperti ini, kita baru klik record. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan entry penyesuaian yang bawah ini ya. Ada data penyesuaian akhir periode, persediaan akhir store supplies. Jadi kita klik tab account, kita klik record entry, journal entry gitu ya. Akan keluar seperti ini. Untuk tanggalnya adalah 31 Desember 2011. Memonya kita tulis penyesuaian perlengkapan. Untuk bagian debitnya adalah store supplies, bagian kreditnya adalah bagian debitnya adalah store supplies expense, bagian kreditnya adalah store supplies. Sejumlah sebesar 6.650 gitu ya. Kenapa 6.650? Karena di bagian neraca saldonya itu ada 10 juta sekian. Kemudian tersisa 3.750. Jadi di sininya adalah 6.650. Kita klik record. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya yang bawah adalah beban sewa toko. Beban sewa toko. Beban sewa toko untuk tanggalnya sama. Kemudian memonya kita tulis di penyesuaian beban sewa toko. Ini ya, di bagian sini kita pilih run expense. Run expense itu biasanya 6 ya. Mana ya? 6. Nih bawahnya nih ya, run expense. Kita besar berapa di situ? 2.500.000. Kemudian di bagian bawahnya prepaid rent. Nih ya, prepaid rent. Kalau sudah seperti ini, klik record. Lagi yang bawahnya beban asuransi. Penyesuaian beban asuransi, sini kita tulis di bagian sini insurance expense ya, berarti insurance expense. Kita besar 1.250.000. Di bagian bawahnya prepaid insurance, berarti prepaid itu 1 ya, berarti prepaid insurance. Kreditnya klik record. Kemudian yang keempat, cadangan kerugian. Kita tulis di sini penyesuaian cadangan kerugian piutang. Bagian sini adalah bad debt expense. 6 ya, bad debt expense. Sebesar 47.127.500. Di bagian bawahnya adalah allowance. Allowance itu 1 ya. Nih allowance. Kalau sudah seperti ini, maka kita klik record. Nah, caranya untuk mencari cadangan kerugian piutang ini adalah 5% dari saldo piutang. Saldo piutangnya itu adalah 944.350.000. Jadi 5%-nya adalah 47 juta.
217.500. Kita klik record. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini ya, kita ada penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Berarti di sini memonya kita tulis saja penyusutan peralatan. Bagian sininya kita isi dengan depresiasi expense. Sebesar berapa? 1.250.000. Bagian bawahnya equipment akumulasi depresiasi berarti. Ini ya. Sama nominalnya tinggal klik di sini aja. Sudah, kita klik record. Lakukan tahapan ini untuk penyesuaian, entry penyesuaiannya sama tahapannya ini nanti ke bawah untuk gaji bulan Desember, listrik, kemudian yang bawah ini catatan PPN. Sama langkahnya seperti tadi ya, tinggal mengisikan di bagian tanggal, memo, kemudian untuk bagian nama akunnya apa, kemudian kita kasih jumlah nominalnya dan klik record. Nah teman-teman, karena tadi kita udah input banyak banget ya untuk transaksinya, sekarang kita pengen lihat untuk hasil dari inputan kita tadi ya. Di tab account, transaction journal, di sini date from-nya kita tulis 1 Desember 2011 sampai 31 Desember 2011. Kita klik all. Nah ini dia. Banyak sekali ya teman-teman. Kemudian kita di bagian bawah pol. Di bagian yang paling bawah ini ada tanggal 31 berarti penyesuaian ya. Tadi saya ngasih tutorialnya penyesuaiannya sampai di beban gaji kalau tidak salah. Kemudian untuk bagian beban listrik, kemudian penyesuaian PPN dan PPh ini datanya ya. Jadi saya udah entry di luar video ini. Datanya seperti ini. Kemudian sebenarnya kalau kita ke atas itu banyak ya teman-teman. Untuk transaksi-transaksinya itu melebihi transaksi-transaksi yang saya masukkan ke video. Sebenarnya untuk transaksinya itu banyak ya. Jadinya saya itu memberikan tutorial di mana transaksinya yang sejenis saja, karena kalau tidak salah di soal kasus ada 22 transaksi. Jadi saya pilih atau pilah gitu ya transaksi-transaksi yang sama, seperti kalau ada penerimaan kas, ada 2 atau 3 transaksi gitu ya, saya jadikan satu di video tutorial sebagai sampel seperti itu. Kalau teman-teman mau soal kasusnya, nanti saya akan berikan link drive-nya di deskripsi YouTube ya, biar teman-teman semua bisa belajar juga dan untuk latihan teman-teman gitu. Sekian tutorial pada pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for next video.